Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmalatus Syarifah akan menjelaskan materi tentang living hadis. Living hadis adalah praktik para sahabat dan tabi'in dengan tradisi Madinah yang digagas oleh Imam Malik. Sehingga pada dasarnya living hadis itu bukanlah hal baru, hanya saja ada beberapa sisi kebaruannya yang terletak pada frasa kata yang digunakan. Dan living hadis sudah dipopulerkan oleh Barbara Metcalfe melalui artikelnya yang berjudul Living Hadis in Tablighi Jamaah. Jika dilihat lebih jauh, living hadis sebenarnya merupakan kelanjutan dari istilah living sunnah. Pembagian living hadis terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, living hadis dulunya adalah living sunnah. Yang kedua, kajian living hadis berfokus pada praktik di masyarakat yang dipahami oleh teks hadis dan kajian hadis yang tidak dapat terwakili baik dalam ma'anil hadis maupun fahmil hadisnya. Yang ketiga, yakni kajian living hadis adalah sebuah praktik yang bersandar dari hadis yang tidak lagi mempermasalahkan apakah ia berasal dari hadis yang sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Yang penting, ia adalah sebuah hadis dan bukan berasal dari hadis yang maudhu. Yang keempat, yakni membuka ranah baru dalam kajian hadis. Banyak kajian hadis yang mengalami kebekuan, terlebih lagi pada awal tahun 2000-an, kajian sanad hadis mencapai pada titik jenuh. Sementara itu, kajian matan hadis masih bergantung pada sanad hadisnya. Resensi kajian living hadis. Resensi merupakan suatu bentuk teori yang berkembang dalam dunia sastra dalam menganalisis teks yang digunakan dalam penelitian sastra maupun non-sastra. Seperti halnya Saudi Arabia sebagai produsen teks dan Indonesia sebagai mayoritas agama Islam, penduduknya yang mayoritas agama Islam, memiliki ruang dan kultur yang berbeda, sehingga terdapat beberapa perbedaan yang terjadi. Salah satunya adalah perbedaan budaya dan landscape geografinya turut mempengaruhi cara pandang suatu masyarakat dalam menyerap teks. Menurut analisis resepsi, jika suatu masyarakat berada dalam budaya yang sama dan dengan produsen teks, maka pembacaan oleh khalayak terhadap teks itu masih sama dengan produksinya. Sebaliknya, bila anggota atau masyarakatnya berada dalam posisi yang berbeda dari produsen teksnya, kemungkinan adanya pemaknaan yang berbeda antara teksnya. Jika dipahami lagi, proses resepsi itu dapat dikaitkan dengan praktik living hadis, maka terdapat jarak yang jauh antara praktik yang pada saat ini dengan realitasnya yang masa dulu. Sebab sangat mungkin bila seseorang atau suatu masyarakat tidak memahami suatu praktik itu yang berawal mula atau bersandar dari hadis tertentu, maka teks tersebut telah ditemukan terlebih dahulu dan disandarkan oleh pelaku praktik, atau setidaknya terdapat dugaan kuat atas praktik hadis Nabi di suatu masyarakat. Selanjutnya, yakni metode living hadis. Terdapat 4 pendekatan kajian living hadis. Yang pertama, yakni fenomenologi. Fenomenologi adalah ilmu pengetahuan yang mengenai apa yang tampak. Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka mengenai sebuah konsep atau sebuah fenomena. Sehingga fokus fenomenologi yakni mendeskripsikan apa yang sama
pada semua orang ketika mereka mengalami suatu fenomena. Dan menurut Creswell, tujuan utama dari fenomenologi adalah untuk mereduksi pengalaman individu pada suatu fenomena menjadi sebuah deskripsi tentang esensi atau intisari universal. Yang kedua yakni studi naratif. Riset naratif atau narasi atau deskripsi yang diceritakan, ditulis secara berurutan atau kronologis yang berisi mengenai peristiwa yang terjadi atau rangkaian peristiwa yang saling berhubungan. Cakupan riset naratif yang pertama yakni narasi mengenai pengalaman orang lain atau biografi. Yang kedua yakni pengalaman yang ditulis sendiri oleh subjek peneliti atau autobiografi. Yang ketiga yakni rekaman sejarah yang utuh tentang kehidupan seseorang atau sejarah kehidupan. Yang keempat yakni sejarah kehidupan yang diperoleh dari hasil ingatan peneliti atau sejarah leluhur. Yang ketiga yakni etnografi. Etnografi adalah sebuah desain kualitatif di mana sang peneliti mendeskripsikan dan menafsirkan pola-pola yang sama dari nilai-nilai, perilaku, dan keyakinan dan bahasa dari sebuah kelompok berkebudayaan dan melibatkan pengamatan yang luas terhadap kelompok tersebut, sehingga sering melalui pengamatan tersebut atau partisipan observation, di mana sang peneliti itu mengikuti dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut dan mengamati seperti apa kelompok tersebut. Yang keempat yakni sosiologi pengetahuan. Menurut teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, sebenarnya memiliki ekuivalensi tersendiri dalam living Quran dan living hadis. Jika living Quran dan hadis dipahami sebagai proses perwujudan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan nyata, baik secara sadar maupun tidak sadar, maka konstruksi sosial menurut Berger dan Luckmann adalah mengandaikan suatu proses dialektika antara individu dan realitas masyarakat menjadi pijakan untuk menjadi bagaimana seorang individu membentuk dan dibentuk oleh Al-Quran dan hadis sebagai fenomena sehari-hari. Contoh living hadis di sekitar saya yakni ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung dalam ridho kedua orang tua dan murka Allah tergantung dalam murka kedua orang tua. Bisa dipahami bila masyarakat atau orang tua merestui segala sesuatu itu hal kebaikan, maka di situ ada Allah yang selalu menyertainya. Sedangkan apabila orang tua tidak menyukai hal yang kita lakukan, maka Allah akan melakukan apapun yang kita kerjakan. Atau istilah yang sering kita dengarkan dalam masyarakat yakni durhaka kepada orang tua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.